Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Dwi Utami dengan NPM 1917051012 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort, quick sort, dan merge sort dengan mencangkup base case, worst case, average case. Yang pertama di sini ada bubble sort. Dengan bubble sort, kedua elemen yang berurut dibandingkan satu sama lain, dan jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, keduanya akan ditukar. Operasi perbandingan dan pertukaran ini dilakukan dari kiri ke kanan di semua elemen. Oleh karena itu, setelah lintas pertama, elemen terbesar ditempatkan di paling kanan, atau lebih baik, selambat-lambatnya setelah lintas pertama mungkin telah tiba di sana sebelumnya. Algoritma pengurutan yang stabil dan mudah ditetapkan dengan kompleksitas waktu big O n kuadrat dalam kasus rata-rata dan terburuk, dan big O n untuk kasus terbaik. Nah, di sini ada contohnya, ada angka 6, 2, 4, 9, 3, dan 7. Di sini kita akan melakukan perbandingan dan perpindahan. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan. Kan tadi dari kiri ke kanan kan. Nah, jadi ada 6 dan 2. Kita bandingkan, 6 ini lebih kecil atau lebih besar dari 2. Apabila dia lebih besar dari 2, dia akan melakukan perpindahan ke kanan. Lalu, di selanjutnya ada 6 dan 4. Dia juga akan melakukan perbandingan. 6 dan 4 itu lebih besar 6 atau 4. Apabila 6 lebih besar, maka 6 akan berpindah ke sebelah kanan. Seperti ini. Lalu 6 dan 9 melakukan perbandingan. Ternyata 6 itu lebih kecil dari 9, makanya 6 tidak akan berpindah tempat. Lalu 9 melakukan perbandingan dengan 3. Manakah yang lebih besar? Ternyata 9. 9, makanya 9 melakukan perpindahan ke kanan. Seperti itu. Ini. Lalu 9 melakukan perbandingan dengan 7 dengan menghasilkan 9 di yang paling kanan dengan finalnya. Lalu kita melakukan lagi perbandingan, pengecekan dulu di awal. Kita lakukan perbandingan, ternyata masih ada yang belum tepat di sini. Ada 6 dan 3. Nah, lalu 6 ini melakukan perpindahan lagi ke kanan setelah membandingkan dengan 3. Ini. Lalu 6 dan 7 melakukan perbandingan, ternyata 7 lebih besar dari 6, sehingga 7 akan pindah ke kanan menjadi final. Itu. Lalu di sini setelah kita cek lagi, ternyata ada yang masih belum pas, 4 dan 3. Nah, di sini kita melakukan perbandingan dan melakukan perpindahan, ternyata 4 lebih besar dari 3, sehingga 4 melakukan perpindahan ke sebelah kanan, seperti ini. Lalu akan mendapatkan hasil yang sudah berurut seperti ini, 2, 3, 4, 6, 7, dan 9, seperti itu. Lalu di sini ada base case dari bubble sort. Kita mulai dari kasus yang paling mudah. Jika angka sudah diurut dalam urutan menarik, algoritma akan menentukan pada iterasi pertama bahwa tidak ada pasangan angka yang perlu ditukar dan kemudian akan segera dihentikan. Algoritma harus melakukan perbandingan n-1. Karena itu, base case dari bubble sort adalah big O n. Lalu ada average case bubble sort. Tanpa membuktikan secara matematis, seseorang dapat secara kasar mengatakan bahwa dalam kasus rata-rata seseorang memiliki sekitar setengah operasi pertukaran sebanyak dalam kasus terburuk karena sekitar setengah dari elemen berada di posisi yang benar dibanding dengan elemen tetangga. Jadi jumlah operasi pertukarannya itu ada 1/4 n kuadrat min n. Ini menjadi lebih rumit dengan jumlah operasi perbandingan yang jumlahnya setengah n kuadrat min n dikali n dikurang gamma plus in 2 min 1 dikali n plus big O akar n. Dalam kedua istilah tersebut, pangkat tertinggi dari n sekali lagi adalah n kuadrat. Karena itu, average case dari bubble sort adalah big O n kuadrat. Lalu ada worst case bubble sort. Di sini saya akan menunjukkan kasus terburuk. Jadi kita asumsikan kita ingin mengurutkan array turunan 6, 5, 4, 3, 2, 1.
dengan bubble sort. Pada iterasi pertama, elemen terbesar itu 6, bergerak dari paling kiri ke paling kanan. Nah, di sini saya akan menghilangkan 5 langkah tunggal, menukar pasangan 65, 64, 63, 62, 61. Seperti ini. Di sini kita akan melakukan perpindahan dengan menghilangkan 5 langkah ini menjadi 6 di paling kanan, karena 6 adalah angka paling besar di antara yang lainnya. Seperti itu. Lalu di sini melakukan perbandingan lagi. Ternyata 5 ini lebih besar dari angka-angka yang lainnya, sehingga kita menghilangkan 4 langkah ini untuk membuat 5 menjadi di sebelah kanan. Lalu 4 juga seperti itu, kita pindahkan dia ke kanan karena dia yang paling besar dari angka-angka di sebelah kiri. Lalu untuk 3 juga seperti itu, karena dia yang paling besar di kiri, kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Untuk 2 juga seperti itu, sehingga mendapatkan hasil seperti ini, hasil urutnya. Lalu jika secara total kami memiliki 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 sama dengan 15 operasi perbandingan dan pertukaran. Kami juga dapat menghitung sebagai berikut. 6 elemen dikali dengan 5 operasi perbandingan dan pertukaran, kita bagi 2, atau kita kali setengah dengan rata-rata semua iterasi ini. Lalu setengah ini kita banding dan tukarkan lagi dengan setengah sehingga mendapatkan 15. Jika kita mengganti 6 dengan n, akan mendapatkan n dikali n min 1 dikali setengah. Seperti itu. Lalu saat kita kalikan, kita akan mendapatkan hasil setengah n kuadrat min n. Jadi pangkat tertinggi n dalam istilah ini adalah n kuadrat. Karena itu word case dari bubble sort-nya adalah big O n kuadrat. Lalu di sini ada quick short. Quick short itu bekerja sesuai dengan prinsip bagi dan taklukan. Pertama, kita membagi elemen yang akan disortir menjadi 2 bagian, satu dengan elemen kecil dan satu dengan elemen besar. Yang disebut elemen pivot menentukan elemen mana yang kecil dan mana yang besar. Elemen pivot merupakan elemen apapun yang dilarik input. Strategi pivot menentukan mana yang dipilih lebih lanjut tentang ini nanti. Lalu ada array yang diatur ulang, sehingga elemen yang lebih kecil dari elemen pivot berakhir di sebelah kiri, elemen yang lebih besar dari elemen pivot berakhir di sebelah kanan. Elemen pivot diposisikan di antara kedua bagian yang merupakan posisi akhir. Dalam contoh sebagai berikut, ada elemen 3, 7, 1, 8, 2, 5, 9, 4, dan 6 diurutkan dengan cara ini. Sebagai elemen pivot, saya memilih elemen angka 6 seperti itu, seperti ini. Jadi kan belum berurut nih, terus di sini ada elemen pivotnya, lalu saya bagi itu menjadi 2 bagian, yaitu angka lebih kecil dari 6 dengan list A dan angka lebih besar dari 6 dengan list B. Itu. Lalu di sini kami melakukan pembagian lagi dan pertukaran penyusunan, sehingga dapatlah ini 1, 2 seperti itu. Karena di sini 2-nya kan sebagai pivot lagi kan. Di sini juga 8 sebagai pivot. Jadi 2 ini kita pertukarkan dengan kita bagi, kita bandingkan dan kita pindahkan jadi seperti ini. Yang ini juga. Nah, di sini kan dia masih belum benar ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan lagi karena 4 ini bagian akhir, terus kita jadiin pivot, sedangkan pivot itu adalah angka yang harus berada di tengah, seperti itu. Nah, jadilah dia seperti ini dengan urutannya, dan akan menghasilkan nilai yang sudah berurut seperti ini. Lalu ada best case quick short. Quick short mencapai kinerja optimal jika kita selalu membagi array dan sub-array menjadi 2 partisi dengan ukuran yang sama. Karena demikian, jumlah elemen n berlipat ganda. Kita hanya perlu menambah 1 tingkat pemartisian P. Diagram berikut menunjukkan bahwa diperlukan 2 tingkat partisi dengan
4 elemen dan hanya satu lagi dengan 8 elemen. Seperti ini. Nah, ini jika jumlah partisinya adalah log 2n, pada setiap tingkat pemartisian harus dibagi total n elemen menjadi partisi kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, di sini ada 1 kali n di tingkat pertama, ada 2 kali n per 2 di tingkat kedua, ada 4 kali n per 4 di tingkat ketiga, dan ada 8 kali n di tingkat keempat. Lalu pemartisian dilakukan karena loop tunggal dalam pemartisian dengan kompleksitas linier. Ketika ukuran array berlipat ganda, upaya pemartisian juga berlipat ganda. Oleh karena itu, upaya totalnya sama di semua tingkat partisi. Jika kita punya elemen n dikali log 2n level partisi, karena itu base case dari quicksort adalah big O n log n. Lalu ada average case quicksort. Sayangnya kompleksitas waktu rata-rata tidak dapat diturunkan tanpa matematika yang rumit, hingga menyimpulkan bahwa jumlah rata-rata operasi perbandingan adalah 1,39 n dikali log 2n. Jadi kita masih dalam waktu quasi-linear. Karena itu, average case dari quicksort adalah big O n log n. Lalu, di sini ada worst case quicksort. Jika elemen pivot selalu merupakan elemen terkecil dari atau terbesar dari sublarik, misal karena data masukan kita sudah diurut dan kita selalu memilih yang bagian akhir sebagai elemen pivot, larik tidak dapat dibagi menjadi 2 yang berukuran kira-kira sama partisi. Tetapi satu dengan panjang 0 karena tidak ada elemen yang lebih besar dari elemen pivot. Dan satu dengan panjang n-1 semua elemen kecuali elemen pivot. Oleh karena itu, kita memerlukan n tingkat partisi dengan upaya partisi berukuran n-1, n-2, dan lainnya. Seperti ini. n-1, n-2, itu. Upaya pembagian berkurang secara linier dari n ke 0 secara rata-rata, oleh karena itu setengah n. Jadi, dengan n tingkat partisi, upaya total adalah n dikali setengah n sama dengan setengah n kuadrat. Oleh karena itu, worst case dari quicksort adalah big O n kuadrat. Lalu di sini ada merge sort. Merge sort beroperasi berdasarkan prinsip bagi dan taklukan. Pertama, kami akan membagi elemen yang akan disortir menjadi 2 bagian subarray yang dihasilkan. Kemudian dibagi lagi dan lagi sampai subarray menjadi panjangnya 1. Sini. Elemen dibagi lagi, kita bagi lagi, seperti itu. Nah, ini nanti setelah yang tadi akan menghasilkannya seperti ini. Nah, berikut contoh algoritma secara keseluruhannya. Kita akan mengurutkan array 3, 7, 1, 8, 2, 5, 9, 4, 6 yang diketahui sebagai seri sebelumnya. Array dibagi sampai array dengan panjang 1 dan elemennya yang tidak bisa berubah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang subarray digabungkan ke arah sebaliknya sesuai dengan prinsip yang dijelaskan di atas. Pada langkah pertama, 4 dan 6 digabung menjadi subarray 4 dan 6. Lalu, selanjutnya ada 3 dan 7 kita gabungkan menjadi subarray 3, 7. Ada 1 dan 8 kita gabungkan menjadi subarray 1 dan 8. 2 dan 5 kita gabungkan menjadi subarray 2 dan 5. Gitu. Lalu di akhir ada 9 dan subarray 4 dan 6. Di sini kita gabungkan lagi menjadi subarray 4, 6, dan 9. Kenapa 9-nya di belakang? Karena di sini kita sekalian melakukan pengurutan seperti itu. Lalu yang ini
ada subarray 3 dan 7, kita gabungkan dengan subarray 18 menjadi 1, 3, 8, 7, 8. Lalu ada subarray 2, 5, kita gabungkan dengan subarray 4, 6, dan 9. Sehingga membentuk 2, 4, 5, 6, 9. Lalu tersisa 2 subarray yang akan kita gabungkan lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga dia menjadi benar. Nah, ini adalah langkah-langkah kita tadi. Ini yang kita jadikan satunya seperti itu. Jadi seperti ini cara mengerjakannya tadi. Seperti itu. Sehingga menghasilkan elemen yang sudah berurut seperti ini. Lalu untuk base case, average case, dan worst case dari merge sort itu dengan jumlah n elemen adalah n sama dengan 6. Karena kita berulang kali membagi array menjadi 2 bagian yang berukuran sama, jadi kita menggandakan jumlah n. Kita hanya perlu satu langkah tambahan untuk divisi D. Diagram berikut menunjukkan bahwa untuk 4 elemen diperlukan 2 langkah pembagian dan untuk 8 elemen hanya 1 lagi. Seperti itu nih. Jadi jumlah tahap pembagian adalah log 2n. Pada setiap tahap penggabungan kita harus menggabungkan total elemen. Total n elemen di tahap pertama n dikali 1, di tahap kedua setengah n per 2 dikali 2, dan di tahap ketiga ada n per 4 dikali 4, sehingga seterusnya. Jadi seperti ini. Hingga n per 16 dikali 16. Proses penggabungan tidak berisi loop bersarang, sehingga dijalankan dengan kompleksitas linear. Jika ukuran array digandakan, waktu penggabungan juga berlipat ganda. Oleh karena itu, upaya totalnya sama di semua tingkat penggabungan. Jika kita memiliki n elemen dikali log 2n, divisi dan terhadap penggabungan. Karena itu, kompleksitas waktu dari merge sort adalah big O n log n. Dan terlepas dari apakah elemen input diurutkan atau tidak, karenanya merge sort tidak lebih cepat untuk elemen input yang diurutkan daripada yang disusun secara acak. Lalu untuk urutan kompleksitas algoritma bubble sort, quick sort, dan merge sort itu seperti di bawah ini. Ada omega itu melambangkan base case-nya, theta itu sesama antara base case, dan worst case itu adalah sesama base case dan worst case, lalu big O itu adalah worst case. Di sini urutannya yang pertama itu ada bubble short, yaitu ada omega n sama dengan big O n kuadrat, lalu ada quick short itu ada omega n log n hingga big O n kuadrat, lalu merge sort itu ada theta n log n. Seperti itu. Lalu di sini ada algoritma bubble short, quick short, dan merge short. Kasus terbaiknya itu kalau di bubble short itu ada big O n, lalu di quick short ada big O n log n, di merge short juga ada omega, ada big O n log n. Lalu dengan rata-rata waktu khususnya ada, kalau bubble short itu big O n kuadrat, sedangkan quick short dan merge short itu big O n log n. Lalu dengan kasus terburuknya bubble short dan quick short itu big O n kuadrat, sedangkan merge shortnya itu big O n log n. Lalu dengan ruangannya bubble short itu big O 1, quick short itu big O log n, merge short itu DI. Lalu dengan stabilnya bubble short itu stabil, quick shortnya tidak, dan merge shortnya stabil. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.